Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk pada pembahasan bab afdal istighfar, tentang istighfar yang terbaik. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di awal bab. Kemudian kita masuk pada hadis yang dikenal dengan hadis tentang Sayyidul Istighfar. Itu pemimpinnya istighfar. Ya. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Warith, qala haddatsana Al-Husain, qala haddatsana Abdullah bin Buraidah, qala haddatsani Bushair bin Ka'ab Al-Adawi, qala haddatsani Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, Sayyidul Istighfar an yaqul, itu pemimpin istighfar, yang paling utama dari istighfar, yaitu seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah sungguhnya engkau adalah Rabbku dan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa adika, dan aku berada di atas janjiku kepadamu dan wa'dika, yaitu janjimu kepadaku, mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui tentang nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui juga dosa-dosa yang aku pikul. Ighfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Kemudian Nabi berkata, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Siapa yang mengucapkannya di siang hari, ya, dalam kondisi yakin, lantas dia meninggal pada hari tersebut sebelum tiba sore hari, maka dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha minal lail, siapa yang mengucapkannya di malam hari wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan ini semua, famata qabla an yusbih, kemudian dia meninggal sebelum tiba pagi hari, fa huwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikenal dengan Sayyidul Istighfar, ya. Sayyidul Istighfar. Sayyid al-Istighfar. Sayyid, ya, dalam bahasa Arab, ya, disebut dengan ar-rais, pemimpin. Alladzi yuqsadu fil hawaij, yang orang pada menuju dia ketika ada kebutuhan, ya. Wa yurja ilaihi fil umur, dan kalau ada masalah-masalah kembali ke dia. Disebut sayyid, kita sebut pemimpin, penguasa, ya. Maka ketika Rasulullah SAW menyebut doa ini dengan Sayyidul Istighfar, berarti doa istighfar ini memiliki keistimewaan. Dalam sebagian riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, Inna Sayyidal Istighfar an yaqulal abdu, sungguhnya Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar, adalah seorang hamba berkata demikian-demikian. Demikian juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata, Ala adulluka ala Sayyidil Istighfar, maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang Sayyidul Istighfar? Ya, dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, ta'allamu Sayyidul Istighfar, belajarlah Sayyidul Istighfar. Jadi kita belajar malam ini, kita berusaha menghafalkannya, dan kita berusaha memahami maknanya. Karena Rasulullah SAW menamakan dengan Sayyid, itu pemimpin istighfar. Pemimpin istighfar. Jadi kalau kita ambil dari sini, maka ini adalah menunjukkan istighfar, lafal istighfar terbaik. Lafal istighfar terbaik adalah doa ini. Kenapa terbaik? Nanti akan kita jelaskan bahwasanya doa ini ternyata mengandung banyak sekali makna-makna yang luar biasa. Tapi kita buka pertama, Nabi SAW mengajarkan doa ini, Sayyidul Istighfar an yaqula Allahumma anta rabbi. Dibuka dengan berkata, Allahumma, ya Allah, anta rabbi, sungguhnya engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkau menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Di sini
dibuka dengan pengakuan, ya, pengakuan bahwasanya Allah adalah Rabb, tiada yang berhak disembah, dan pengakuan bahwa kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada di atas ahdik. Ahdik di sini ada yang mengatakan yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mengusap punggung Nabi Adam, maka keluarlah ruh-ruh anak keturunan Nabi Adam, kemudian Allah mengambil janji dari mereka dan mereka pun berjanji di hadapan Allah untuk alastu bi rabbikum qalu bala. Mereka mengatakan ketika Allah berkata, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan tentunya Allah. Dan mereka berjanji ketika itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang berjanji kepada Allah, saya akan, ya, beribadah kepada Allah, ya, dengan semampunya. Makanya di sini disebutkan wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku berada di atas sumpahku kepada Engkau ya Allah untuk beribadah kepadamu. Kemudian wa wa'dika, dan aku bersumpah, aku di atas janjimu kepadaku. Jadi sini ada, perhatikan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana ala ahdika wa wa'dika. Kalau kita artikan, aku di atas janjiku kepadamu. Janjiku padamu. Dan sebaliknya wa wa'dika janjimu kepadaku. Janjimu kepadaku. Apa janjiku kepadamu? Yaitu untuk beribadah, ya. Untuk beribadah semaksimal mungkin. Dan taat kepada Allah. Apa janjimu kepadaku ya Allah? Yaitu janjimu, ya, Engkau memberi ganjaran surga. Ganjaran surga, ya. Kalau kita lihat dua perkataan ini, ya, ini Syekh Utsaimin rahimahullah mengambil faedah bahwasanya seorang ketika beribadah jangan lupa berharap surga. Ya, ini isyarat ketika beribadah berharap surga. Beribadah berharap pahala. Ini beda ketika seorang beribadah hanya sekedar beribadah, hanya sekedar melepaskan beban. Tidak, seorang beribadah jangan sekedar melepas beban. Saya ingin dapat pahala. Saya sholat, saya ingin dapat pahala. Saya ingin diberi ketenangan di dunia. Saya ingin dapat ganjaran di akhirat. Saya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia beribadah dia semangat. Kemudian janjiku kepadamu yaitu dia beriman. Beriman, ya, bahwa ia berjanji kepada Allah untuk beribadah. Ini mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang puasa, tentang sholat malam, tentang Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, dan banyak hadis-hadis yang lain mirip dengan ini. Di mana seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh mengharap pahala, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan itu yakin bahwasanya puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban mengharap pahala. Nah, sehingga orang yang ketika beribadah ihtisab mengharap pahala, dia ibadah dengan semangat. Dia ibadah dengan semangat, bukan sekedar asal-asalan, dia ibadah dengan semangat. Jadi ketika kita berkata wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya, jadi kita mengatakan kita ini beribadah ya Allah, kita beriman bahwasanya kita berjanji untuk taat kepada Engkau ya Allah sebagai hamba Allah, dan kita beriman dan mengharap janjimu kepada kami ya Allah, yaitu Engkau akan berikan surga. Sehingga seorang ketika beribadah dengan semangat, ya. Ini makna
ana ala ahdika wa'dika. Kemudian setelah itu ada tambahan mastata'tu. Artinya semampuku. Semampuku ini menunjukkan apa? Menunjukkan seorang tidak ujub. Seorang tidak ujub. Dia tahu bahwasanya dia tidak bakalan mampu beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Dia tidak bakalan mampu. Ya, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak mampu mensyukurinya dengan baik. Ya. Terlalu banyak larangan yang harus dia langgar. Ya. Akhirnya dia tidak mampu beribadah. Makanya dia mengaku, dia mengatakan, ya ana ala ahdika wa'dika mastata'tu, ya Allah aku berusaha semaksimal mungkin ya untuk beriman kepadamu dan menunaikan janjiku kepadamu ketika beribadah. Di sini menunjukkan dia tidak ujub, dia tahu dia tidak bakalan mampu, ya, tidak akan mampu beribadah sebagaimana seharusnya, ya. Maka dia berkata, mastata'tu, aku semampunya beribadah kepada Engkau. Kemudian, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Selanjutnya, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan perbuatanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku, dari keburukan perbuatan. Yaitu aku berlindung kepada Engkau dari ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia mengakui bahwa dia bermaksiat. Pengakuan, ya. Pengakuan dia memiliki keburukan jiwa dengan bermaksiat. Dia tahu. Dia pengakuan bahwasanya setiap keburukannya ada dampaknya, ya. Pengakuan maksiat pasti ada dampaknya. Bahwa maksiat pasti ada dampaknya. Makanya dia mengatakan, aku berlindung dari dampak maksiat yang aku lakukan. Dia mengakui bahwasanya ini sangat penting agar seorang sadar bahwasanya dia punya kekurangan. Makanya sering kita melihat kekurangan orang, kita lupa bahwasanya diri kita juga punya kekurangan. Diri kita punya juga keburukan. Makanya Nabi SAW kalau buka khutbahnya, SAW mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwa kami. Wa min sayyiati a'mal, dari keburukan amalan-amalan kami. Jiwa kita ini punya keburukan. Nafsu kita ini pingin maksiat, pingin langgar, ya. Dan kita pasti terjerumus, pasti. Makanya dia mengatakan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Dia ketika berdoa dia mengaku, ya Allah, saya melakukan pelanggaran. Saya menuruti hawa nafsuku. Namun aku berlindung kepada Engkau dari dampak buruk akibat maksiat yang aku lakukan. Tapi kita lanjut. Setelah itu doanya selanjutnya, abu'u laka bi ni'matika alayya. Perhatikan sini. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui seluruh nikmat yang kau berikan kepada aku. Ya. Aku mengakui seluruh nikmatmu padaku. Di sini di antara kita tahu bahwasanya di antara bentuk syukur itu seorang i'tiraf bil qalb, dia mengakui dari hatinya bahwasanya semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dia tidak mengecualikan, dia mengatakan aku mengakui seluruh nikmatmu. Bi nikmatika di sini mudhaf ilal mufrad, berikan faedah keumuman sebagaimana dipahami dalam ilmu usul fiqih, yaitu artinya aku mengakui seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku. Nikmat banyak sekali. Jadi kita mengucapkan ini, kita sambil merenungkan hal ini.
Terlalu banyak nikmat. Di tengah-tengah aku melakukan keburukan, di tengah-tengah ketidakmampuanku untuk beribadah kepadamu, aku mengakui semua nikmat kau berikan padaku. Nikmat kesehatan, nikmat pandangan, nikmat otak yang bisa berpikir, nikmat pekerjaan, nikmat punya istri, nikmat punya anak, nikmat punya ekonomi yang baik, banyak hal. Nikmat begitu banyak, nikmat bisa ngaji, nikmat banyak sekali nikmat. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Ini maksudnya mengakui seluruh nikmat tanpa terkecuali seluruh nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Seluruh nikmat yang ada pada kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui bahwasanya seluruh kesuksesannya, seluruh kelebihannya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan abu ulaka, yaitu a'tarifu, aku mengakui seluruh nikmat yang ada pada diriku, nikmat batin maupun nikmat zahir, semuanya darimu ya Allah. Subhanallah, artinya di tengah-tengah dia melakukan kekurangan, di tengah-tengah bermaksiat, Allah masih berikan nikmat dan dia akui hal tersebut. Ya. Siapa di antara kita yang ketika maksiat Allah stop nikmatnya? Enggak ada. Kalau setiap kita bermaksiat Allah setiap nikmatnya, sudah selesai, kita enggak bisa hidup. Mungkin ada sebagian nikmat yang Allah hentikan, tapi secara umum nikmat masih terus banyak. Sementara kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu laka bi ni'matika alaihi. Kemudian abu laka bi dzambi. Abu laka bi dzambi, yaitu aku mengakui dosa-dosaku. Dia menyandarkan dosa-dosa kepada dirinya. Aku mengakui dosa-dosa. Abu ulaka, sebagian ulama menafsirkan Abu ulaka maknanya yaitu a'tarifu bi dzambi, ya. Aku mengakui dosa-dosaku. Ini sebagian ulama mengatakan maknanya demikian. Ada yang mengatakan bahwasanya ahmiluhu birragmi la astati'u sarfahu anni. Ya, maknanya aku mengakui, jadi dikatakan ba'a fulan bi dzambihi, yaitu dia memikul dosanya dan dia tidak suka tapi tidak bisa dilepaskan. Itu makna di antara makna abu'u laka bi dzambi. Saya lupa ada nukilan dari salaf ya, saya bacakan. Sini perkataan Al-Khattabi rahimahullah, beliau berkata, ba'a fulanun bi dzambihi idza ihtamalahu kurhan la yastati'u daf'ahu an nafsihi. Dikatakan fulan ba'a bi dzambihi, maknanya adalah idza ihtamalahu, jika dia memikul dosanya, dia bawa dosanya kurhan, dia tidak suka dosa tersebut. La yastati'u daf'ahu, namun dia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa tersebut. An nafsihi, dia tidak mampu ya. Banyak orang seperti ini, dia melakukan dosa maksiat, dia tahu itu maksiat, dia tahu dibenci oleh Allah. Dia juga tidak suka maksiat tersebut, tapi nafsunya mendominasinya. Sehingga dia mengatakan, aku mengakui dosa-dosa yang tidak aku sukai. Ini kata Khattabi, ya. Yang tidak aku sukai, namun aku tidak bisa menghindarinya. Kebanyakan dosa kita seperti itu. Kita nggak suka, tapi kita nggak bisa menghindar. Kita tahu marah-marah atau enggak, tapi kita marah-marah. Kita tahu bahwasanya melihat aurat wanita itu haram, tapi kita lihat juga. Waliyadzubillah. Kita tahu bahwasanya mendengar musik itu haram, tapi kita dengar juga. Kita tahu riba itu haram, tapi kita melakukannya. Dan demikian maksiat banyak yang melakukannya. Kita tahu gibah itu haram, tapi kita juga senang gibah karena lezat. Sehingga banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ini model dosa. Kebanyakan dosa yang kita lakukan, kita tahu dia buruk, namun kita tidak mampu menghindarinya. Abu ulaka bidzambi. Ya. Ini semua mukaddimah. Setelah itu baru masuk pada permohonan. Faghfirli. Nah, ini semua baru masuk ke permohonan. Ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
Jadi apa yang sebelumnya adalah muqaddimah. Semuanya sebelum ini semua, sebelumnya adalah tawassulat, ya. Tawassul agar doa diterima. Ya. Kita tahu di antara tawassul yang disyariatkan seperti bertawassul dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan sifat-sifat Allah, biasanya bertawassul dengan doa orang yang saleh, di antaranya bertawassul dengan amal ibadah kita, ya. Di antaranya bertawassul dengan kondisi kita, ya. Termasuk dalam amal ibadah menunjukkan kehinaan kita. Kita tawassul ada 3, ya. Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian tawassul dengan doa orang soleh. Yang ketiga adalah tawassul dengan ibadah kita. Seperti kisah tentang 3 orang yang masuk dalam goa, kemudian kejebak pintu goa tertutup, maka dia bertawassul dengan amal solehnya. Ada yang bertawassul dengan berbakti kepada orang tuanya, ada yang bertawassul dengan amanahnya, ada yang bertawassul dengan meninggalkan zina, ya. Dia bertawassul dengan amal soleh. Nah, dalam doa ini Sayyidul Istighfar terkumpul berbagai macam tawassul agar doa dikabulkan. Perhatikan, pertama dia bertawassul dengan, ya, nama Allah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta. Ini tawassul dengan nama-nama Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Dia buka dengan doa, ya, intinya cuma ighfirli. Ini doanya tuh, ini doanya. Doa cuma pendek. Ini inti doanya. Tapi sebelum dia berdoa, dia membuka dengan muqaddimah, ya. Dia tawassul dengan nama Allah, nama sifat Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Sama, lanjut. Khalaqtani. Dengan sifat Allah. Engkau yang menciptakan aku, bukan zat lain yang menciptakan aku. Engkau. Khalaqtani wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Dia mengakui, ya. Di sini mengakui, ada yang menambahkan bahwasanya bertawassul dengan ibadah kita di antaranya adalah dengan perendahan diri kita di hadapan Allah. Bukankah kita merendahkan diri kita adalah ibadah? Iya, itu ibadah. Makanya dia mengatakan, khalaqtani wa ana abduk, aku adalah hambamu. Perhatikan, wa ana abduk. Aku adalah hambamu, bukan hamba orang lain. Kemudian pengakuan, ya. Wa ana ala ahdika wa ahdika, aku tidak mampu. Ya. Aku tidak mampu ibadah. Perkataan mastata'tu, lihat, pengakuan. Itu aku tidak mampu ibadah sebagaimana seharusnya. Aku melanggar janjiku, ya. Abu'u laka bi ni'mati, aku mengakui seluruh kenikmatan yang kau berikan kepada. Dia bertawassul dengan syukur dia. Saya bersyukur mampu mengakui seluruh nikmat yang kau berikan kepadamu. Abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ini semua tawassul dengan kerendahan diri. Ya. Kerendahan diri. Oleh karenanya sebagian doa dibuka dengan seperti ini. Contoh seperti doanya Zakaria. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhirah fa hab li min ladunka waliyya. Di awal surat Maryam, bagaimana Zakaria berdoa dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah, menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih semua. Tapi aku tidak pernah putus asa dari berdoa kepadamu. Ya. Dan aku khawatir, ya, kalau aku tidak punya anak yang meneruskan perjuanganku, orang-orang susah diurus. Wa imraati aqir. Wa kanat imraati aqir. Sementara istriku mandul. Tetapi fahabli min ladunka waliyya. Tapi anugerahkanlah kepadaku anak. Dia bertawassul dengan kerendahannya, dengan kehinaannya, ya, sudah tulang sudah rapuh, rambut sudah putih, istri mandul, ya. Sementara kebutuhan banyak. Tapi itulah seorang berdoa, ya. Seperti doanya Nabi Ayub, wa ayyuba idnada, ya, tatkala Nabi Ayub
berkata kepada Rabbnya, Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa dengan penderitaan dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Jadi ini di antara tawassul yang diperbolehkan. Oleh karena terkadang seorang ketika dia berdoa, dia bertawassul dengan kehinaan dirinya. Itu ibadah. Kehinaan dirinya. Kerendahannya, kebutuhan. Jadi jangan dia berdoa ya, kalau enggak juga apa-apa, seperti kurang butuh itu ya itu kurang. Lihat ketika kita berdoa dengan sujud istighfar, kita benar-benar menunjukkan tawassul dengan ibadah kita kepada Allah itu dengan kerendahan hati kita, kerendahan diri kita. Ya. Nah, tatkala tergabungkan antara pengakuan seorang hamba dengan akan kerendahannya, dengan pengakuan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dia membuka dengan mukadimah semuanya, dia masuk pada permohonan inti, ikfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia mengatakan ikfirli, ini doanya, ini inti doa. Ya. Inti doa ikfirli, ampunilah aku. Cuma ini. Inti doa. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ini juga tawassul, sama. Tawassul dengan sifat Allah. Ya, sifat Allah adalah Maha Pengampun, tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini diisi dengan tawassul di awal dan tawassul di akhir. Inti doanya cuma ighfirli. Namun dikatakan dia sayyidul istighfar karena ini. Karena doanya isinya sangat menakjubkan. Pengakuan sang hamba akan dosa-dosanya. Tapi itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang sayyidul istighfar. Kita lanjutkan bab berikutnya. Ingat di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengucapkannya di siang hari, muqinan biha, dalam kondisi yakin tentang doa tersebut, kemudian dia meninggal pada hari tersebut sebelum petang hari, maka dia masuk surga. Dan siapa yang mengucapkannya di malam hari, ya, dan dia yakin dengan doa tersebut, maka kemudian dia meninggal, dia masuk surga. Dia masuk surga. Kalau dia meninggal sebelum subuh, dia akan masuk surga. Maka doa ini boleh kita baca di petang hari, boleh kita baca di malam hari, tidak jadi masalah setelah terbenam matahari, karena dalam lafal kata Rasulullah SAW, fa innahu man qala wa man qalaha minal lail. Siapa yang mengucapkannya di malam hari, maka kita baca di malam hari. Kita baca, jangan lupa para hadirin hadirat ya, untuk baca dengan penuh keyakinan, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi dzambi ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Seorang berusaha menghafalkannya, jangan lupa di pagi hari dia baca, di malam hari dia baca. Yakin, kalau dia yakin maka jika dia meninggal insyaallah dia masuk surga. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah. Bab tentang istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri, qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman, qala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ya. Datang dalam beberapa riwayat bahwasanya Rasulullah SAW berzikir 100 kali, bahkan lebih dari 100 kali. Ya. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW, Ibnu Umar mendengar Nabi SAW bersabda, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih fil majlis qabla an yaqum 100 marrah. Ibnu Umar mendengar Rasulullah SAW berkata demikian, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali duduk sebelum dia berdiri dari majelisnya 100 kali. Artinya sekali duduk Rasulullah SAW bisa berzikir 100 kali zikir seperti ini. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar, inna kunna la na'uddu li Rasulullah SAW fil majlis. Kami terkadang menghitung, sungguh-sungguh menghitung istighfar Nabi Rasulullah lebih dari Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. 100 kali. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabul ghafur.
Rabbighfirli. Jadi tidak mengapa seorang menyengaja untuk istighfar 100 kali, enggak ada masalah. Di antara zikir pagi petang kita istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Atau astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astagfirullah. Ya. Dalam riwayat yang lain, inilah astaghfirullah fil yaumi atamarrah. Ya, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah SAW jama'an nas, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas, tubu ila Allah, wahai manusia sekalian bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilai fil yaumi mi'ata marrah. Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ya. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Muslim, inni la yughan ala qalbi, sungguhnya ada sesuatu yang menimpa hatiku. Wa inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'at marrah, dan sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Doa istighfar adalah doa yang sangat menakjubkan ya. Terlalu banyak faedahnya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, doa yang paling bermanfaat adalah afdal doa adalah istighfar. Afdal doa adalah istighfar, seorang beristighfar kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Maka ini adalah nikmat ketika seorang banyak istighfar. Apa sebenarnya bagi kita? Kita ini malas doang. Kita setir mobil bisa astagfirullah. Kita lagi ngelamun astagfirullah. Banyak. Makanya doa yang paling banyak dibaca, yang diperhatikan dalam syariat istighfar. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Masail, ya. Bagaimana beliau menyebutkan, lihat orang salat istighfar, ya. Istighfar. Doa istiftah ada istighfarnya, di antaranya Allahumma ba'id baini wa baina khata, itu di antara bentuk istighfar, ya. Demikian juga dalam hadis Ali juga demikian ada istighfar. Doa istiftah sudah dibuka dengan istighfar. Kemudian ketika seorang ruku, sujud, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sebut Allahumma ighfirli ketika ruku, ketika sujud, baca istighfar. Kemudian ketika sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, ada doa menyebut istighfar ketika i'tidal, tapi kalau tidak salah sanadnya lemah, ya. Tapi ruku, sujud, beristighfar. Kemudian duduk di antara dua sujud, kita baca Rabbighfirli, bisa diulang-ulang, Rabbighfirli. Atau kita tambah Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini afini wa'fu anni. Doa istighfar. Ketika kita di penghujung salat tasyahud, kita baca doa Allahumma inni zalamtu nafsi, ya, zulman katsiran faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita beristighfar. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Rasul ajarkan, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Istighfar ini ketika tasyahud. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim, antal muakhir, la ilaha illa anta. Doa istighfar sebelum salam. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baca astagfirullah. Salat isinya istighfar. Salat isinya istighfar. Allah muji. Wal mustaghfirina bil ashar. Habis salat malam istighfar lagi. Waktu sahur menjelang subuh astagfirullah. Wa bil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur mereka beristighfar. Ya. Ibadah yang ketika Allah datang turun di langit dunia, Allah mencari hambanya. Apa yang Allah katakan di awal? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah yang mohon ampun padaku? Aku akan ampuni. Baru Allah mengatakan, hal min da'in fa'astajiba lahu. Apakah ada yang memohon? Berdoa, aku akan kabulkan doanya. Hal min sa'il fa'utiya su'lah. Apakah ada yang memajukan permohonan? Aku akan kabulkan permohonan. Tapi di antaranya hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah di antara hamba kamu beristighfar, aku akan ampuni. Sepertiga malam yang terakhir. Istighfar itu luar biasa. Apa doa ketika Aisyah radhiyallahu anha di malam Lailatul Qadar, dia mencari doa yang terbaik, maka dia berkata, ya Rasulullah, "Lau alimtu anna laila Lailatul Qadar, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu ini Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Doa apa yang terbaik? Kata Nabi, "Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunilah aku. Subhanallah, Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Rasul ajarkan dia untuk mohon ampunan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada Umar bin Khattab akan ada seorang yang
dikabulkan, mujabud dakwah, dikabulkan doanya. Uwais Al-Qarani. Carilah dia, kata Rasulullah SAW, kalau kau mampu ketemu, mohon kepada dia untuk mohon ampunan buatmu, faf'al, maka lakukanlah. Setelah Rasulullah SAW meninggal, setiap ada amdad ahli Yaman, ada pasukan tambahan dari negeri Yaman, Umar selalu bertanya, hal fikum Uwais? Apakah di antara kalian pasukan namanya Uwais? Sampai dia ketemu, ada Uwais Al-Qarani. Rasulullah telah menyampaikan kepadaku, kalau kau mampu untuk mohon agar dia memohonkan ampunan buatmu, maka lakukan. Maka apa doa yang diminta oleh Umar kepada doa apa? Doa agar Umar diampuni. Istighfar. Doa yang terbaik. Doa malaikat, alladzina yahmilul arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Para malaikat yang memikul arsy Allah dan yang ada malaikat di sekitar arsy Allah. Mereka beriman kepada Allah, alladzina yahmilul arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lil ladzina amanu wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Mereka mohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Apa yang mereka mohon kepada orang beriman? Mohon agar diampuni. Istighfar luas. Malaikat ketika berdoa buat orang beriman, apa yang dipilih? Agar orang beriman tersebut diampuni. Bahkan mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, sungguhnya ilmu-Mu luas meliputi ya, segala sesuatu, ilmu-Mu dan rahmat-Mu. Kalau gitu faghfir lil ladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertobat. Istighfar, mohon ampunan. Orang alim, apa kehebatannya? Kata Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitan fil bahr. Sungguhnya orang yang berilmu akan dimohon ampunan baginya seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, mohon ampunan buat dia sampai ikan-ikan yang ada di lautan akan mendoakan agar dia diampuni. Luar biasa. Ikan doakan orang alim doakan agar diampuni. Ampuni luar biasa. Ampuni adalah sangat luar biasa. Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang para sahabat yang gugur dalam perang Mu'tah, mulai gugurnya dari Zaid bin Harithah, kemudian bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian gugur lagi, kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, tiga-tiga gugur. Setiap gugur Rasulullah SAW berkata, Kutila Zaid syahidan istaghfiru li akhikum. Sungguhnya Zaid telah meninggal dunia, maka istighfarlah buat Zaid. Rasulullah suruh minta doa apa? Doa istighfar. Doa istighfar. Kita menemukan, makanya benar perkataan Syekh Islam Taimiyah, afdhalud doa, sebaik-baik doa adalah istighfar. Istighfar. Orang lain memohonkan ampun buat kita, kita sendiri harus banyak mohon ampunan. Maka benar sabda Nabi SAW, apa namanya? Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapat di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Mulailah kita sekarang biasakan diri astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, tubu ilaik, astagfirullah, tubu ilaik, astagfirullah wa tubu ilaik, astagfirullah wa tubu ilaik. Dengan zikir istighfar apa saja yang dimudahkan. Boleh astagfirullah, astagfirullah bisa. Astagfirullah, astagfirullah, wa tubu ilaik boleh. Astagfirullah, tubu ilaik. Rabbi ghfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabul ghafur, innaka tawwabur rahim boleh. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh ya. Astagfirullah boleh. Astagfirullahalazim. Rabbi ghfirli. Boleh. Apa saja. Yang penting kita minta ampunan kepada Allah. Yang penting ketika kita istighfar kita menghadirkan bahwasanya kita ini banyak maksiat. Ya. Kita mengakui nikmat-nikmat Allah banyak berikan kepada kita. Kita sedang bermaksiat, Allah kasih kita banyak nikmat. Ya. Kita mengakui nikmat Allah yang banyak dan kita mengakui dosa-dosa kita. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bab berikutnya. Sebelumnya ada pembahasan disinggung oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Dia menukil perkataan Ibnu Jauzi, kemudian beliau kritiki. Ya. Beliau berkata, wa qad istushkila wuqu'ul istighfar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'sum. Jadi pembahasan di kalangan para ulama, kok Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, terjaga. Wal istighfar yastad'i wuqu'a ma'siyah, dan ketika Nabi beristighfar itu mohon ampunan menunjukkan seakan-akan Nabi melakukan maksiat. Wa ujiba bi iddati ajwibah. Ini ada jawaban. Kok Rasulullah beristighfar? Oh, Rasulullah tidak ada dosa, kenapa beristighfar? Ada beberapa jawaban di antaranya yaitu
sebagaimana telah lalu, kata beliau, ma taqaddama fi tafsiril ghain, yaitu Rasulullah SAW beristighfar karena Rasulullah SAW senantiasa berzikir kepada Allah. Ada saat-saat Rasulullah SAW terpotong tidak beristighfar ketika tidak berzikir, misalnya lagi makan, lagi apa. Nah, inilah yang Rasulullah anggap sebagai suatu dosa bagi Nabi SAW karena ada waktu terputus beliau tidak berzikir kepada Allah sehingga beliau istighfar. Ini pendapat ya. Ada yang mengatakan Ibnul Jauzi ya, mengatakan hafawatut tiba'il basyariyah la yaslam minha ahad. Wal anbiya wa in usimu minal kabair lam yu'samu minas saghair. Ibnu Jauzi mengatakan yaitu kesalahan-kesalahan dari tabiat manusia yang tidak seorang pun selamat. Para nabi meskipun maksum dari dosa-dosa besar, namun tidak maksum dari dosa kecil. Dan ini pendapat yang paling kuat. Artinya para nabi maksum dari sisi tidak mungkin dia menyampaikan risalah yang salah. Namun dari sisi dia tidak akan melakukan dosa besar, hanya melakukan dosa kecil. Yaitu pun segera ditegur oleh Allah dan segera bertobat kepada Allah. Ini pendapat yang paling kuat. Tapi ini dikritiki oleh Ibnu Hajar, beliau berkata wa huwa mufarra'un ala khilafil mukhtar. Ini pendapat Ibnu Jauzi dibangun di atas bukan yang terpilih. Pendapat yang terpilih warajih ismatuhum minas saghair aidan. Menurut Ibnu Hajar bahwasanya para nabi juga tidak mungkin melakukan dosa-dosa kecil. Itu pendapat beliau sebutkan. Namun yang benar bahwasanya para nabi mungkin melakukan dosa-dosa kecil dan terlalu banyak dalil menunjukkan akan hal tersebut. Para nabi melakukan kesalahan. Contoh sebenarnya Nabi Adam alaihissalam. Walaqad ahidna ila Adam min qabli fanasi wa lam najid lahu azma. Kami sudah mengambil janji dari Nabi Adam, namun dia lupa. Sampai Allah mengatakan wa asa Adamu rabbahu faghwa dalam surat Thaha. Nabi Adam pun bermaksiat kepada Rabbnya. Allah menamakan wa asa rabbahu wa asa Adamu rabbahu faghwa. Nabi Adam bermaksiat. Dosa melanggar larangan Allah untuk mendekati pohon, tapi dia pun memakan buah dari pohon tersebut. Kemudian Allah mengatakan fataba alaih. Allah pun mengampuni dosanya, ya, menerima taubatnya. Dan Nabi Adam dan Hawa berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, beri minta ampun. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah berbuat zalim pada diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Jadi Nabi Adam dan Hawa bersalah. Ya, demikian Nabi Nuh alaihissalam bersalah ketika dia minta agar Allah memberi keringanan kepada anak yang meninggal dalam kondisi kafir. Maka Allah mengatakan fala tas'alni ma laisa laka bihi. Dia mengatakan inna ibni min ahli, sungguhnya anakku dari keluargaku ya. Ya Allah. Ya. Maka Allah tegur, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Itu anak yang meninggal bukan dari keluargamu, dia melakukan perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang saleh. Kemudian kata Allah, fala tas'alni ma laisa laka bil. Jangan kau minta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati engkau jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Ya. Kemudian Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, aku berlindung kepadamu dari meminta kepadamu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau kau tidak ampuni aku dan kau tidak rahmati aku minal khasirin, aku termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Musa alaihissalam ketika memukul orang sampai mati, dia pun minta ampun, dia mengatakan Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Kata Allah, faghfara lahu, Allah pun ampuni dia. Artinya Nabi Musa juga melakukan kesalahan ya. Dan Allah menyatakan Nabi SAW punya dosa ya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kami berikan engkau kemenangan yang besar, yang nyata, liyaghfira lakallahu, agar Allah mengampuni dosamu wahai Muhammad, ma taqaddama min dzambik, yang telah maupun yang akan datang. Jadi yang benar Rasulullah SAW beristighfar dan Rasulullah terjerumus dalam atau jatuh dalam kesalahan sebagaimana nabi-nabi yang lain, tapi sangat sedikit. Itu pun karena ijtihad beliau, ya. Bukan, artinya kita dapati kesalahan-kesalahan beliau karena ijtihad, bukan hawa nafsu, ya. Seperti ketika beliau ditegur salah sikap dengan Ibnu Ummi Maktum, bukan karena hawa nafsu. Allah mengatakan abasa wa tawalla. Ya, Allah menegurnya, ya. Kenapa? Nabi bukan hawa nafsu, tapi Nabi memikirkan bagaimana metode dakwah yang terbaik. Akhirnya ternyata salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian misalnya ketika Rasulullah SAW memaafkan orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, kata Allah, afallahu anka lima adinta lahum.
Semoga Allah mengampuni engkau wahai Muhammad. Kenapa kau mengizinkan mereka? Ketika Rasulullah SAW mengharamkan madu gara-gara ingin menyenangkan istrinya, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Tabtaghi mardata azwajik. Artinya Rasulullah SAW, kalau kita baca sirah Nabi SAW, kesalahan yang dilakukan pun bukan karena hawa nafsu, tapi karena ijtihad beliau, namun salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita yang kalau melakukan kesalahan karena hawa nafsu. Allah alam bisawab. Intinya pendapat yang lebih benar pendapat Ibnu Jauzi tadi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya para nabi mungkin terjatuh dalam kesalahan, dosa-dosa kecil, tapi dan itu pun sedikit, dan mereka tidak dibiarkan, akan ditegur oleh Allah Subhanahu. Makanya disebut mereka kalau dosa besar tidak mungkin, dosa kecil pun ditegur dan mereka segera kembali. Karena demikianlah para anbiya, mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada bab yang baru. Babut taubah ya. Enggak tahu mau dilanjutkan apa tanya jawab atau lanjut. Dr. Satria. Tawatul Ustaz, mungkin ada tanya jawab Ustaz ya. Pertanyaan. 15 menit ya pertanyaan. Kita masuk bab baru, nanti khawatir kepanjangan, kita lanjutkan di waktu yang lain. Silakan kalau ada yang bertanya, tafadhal. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih sebelumnya Ustaz atas penjelasannya tentang bab istighfar, ini luar biasa sekali. Pertanyaan pertama dari Neni Irianti. Ustadz izin bertanya, apakah lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin termasuk istighfar? Ya, itu diantara pengakuan seorang mengakui apa namanya dengan apa namanya dengan permohonan atau dengan menunjukkan kondisi jiwa, kondisi diri. Nabi Yunus alaihissalam ketika dia minta ampun kepada Allah, dia mengatakan la ilaha illa anta. Dia bertawassul dengan sifat Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Siapa yang menolong dia? Dia di dalam perut ikan paus. Fanada fi dhulumat, dan Nabi Yunus alaihissalam menyuruh di dalam kegelapan yang bertumpu-tumpu, yang bertubi-tubi. Pertama kegelapan perut ikan paus ya. Kemudian kegelapan lautan. Ya, dia berada di lautan, kemudian kegelapan malam ya. Maka tidak ada yang bisa mendengar kecuali Allah mengatakan la ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang berbuat kesalahan, yaitu berbuat dosa ya. Maka Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Dia mengakui, dia istighfar ya. Itu di antara bentuk istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh istighfar di dalam hati, dan yang kedua bagaimanakah apakah diperbolehkan istighfar untuk orang tua yang masih hidup, Ustaz? Istighfar dalam hati boleh, tapi yang lebih afdal adalah diucapkan. Sunnah Nabi yang terbaik ya. Nabi SAW ketika beristighfar didengar oleh para sahabat. Makanya ketika inna kunna lana'uddu fil majlis, dihitung dalam satu majelis, bahwasanya Rasulullah SAW beristighfar 100 kali ya. Jadi para sahabat mendengar Rasulullah SAW berkata, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Para sahabat mendengar. Jadi sunnahnya kita beristighfar dengan berlafal. Dalam hati juga oke, tapi yang terbaik adalah lafal dan hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang kedua untuk orang tua yang masih hidup tadi, Ustaz. Boleh, kita mohon ampunan bagi siapa saja. Kita orang Allah, semoga Allah ampuni engkau. Apalagi orang tua. Kita doain. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Kita doa. Mereka masih hidup kita doakan, apalagi setelah meninggal dunia lebih membutuhkan lagi doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz, sudah ada yang raise hand di sini, Umu Raisa. Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan yang sehubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz, atas ilmu yang sudah disampaikan. Baik Ustaz, langsung aja ke pertanyaannya. Ustaz, bagaimana pengucapan istighfar yang benar itu, Ustaz? Kadang kan saking banyak kan astagfirullah itu kadang awal-awal kita meresapinya, Ustaz, maksudnya minta ampun, tapi karena saking panjang berulang-ulang berarti
ya kayak baca gitu aja Ustadz, maksudnya astagfirullah, astagfirullah. Yang benarnya yang dalam membacanya gimana sih Ustadz? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua Ustadz, kalau kita mengirimkan istighfar ke orang tua pas meninggal kan ada tuh Ustadz, maksudnya disunahkan. Kalau buat saudara sendiri gimana Ustadz yang sudah meninggal? Kita mengirimkan istighfarnya, apa doanya atau istighfarnya apa Ustadz? Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita istighfar tentunya dengan apa namanya, dengan perenungan. Astagfirullah, itu Allah, aku mohon ampunan dari astagfirullah, astagfirullah. Meskipun banyak kita bisa menghayati astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita menghayati, kita yang penting kita menghayati kita punya dosa. Kita ini banyak dosa. Jadi kita mengucap astagfirullah dengan hati yang khusyuk ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa, insya Allah bisa. Banyak orang bisa. 100 kali Rasulullah SAW beristighfar 100 kali. Kita pun bisa meniru Nabi SAW. Memang kualitas penghayatan berbeda-beda. Tapi kita bisa menghayati. Karena dibutuhkan ketika beristighfar, kita menghayati bahwasanya kita punya dosa. Dan ketika kita baca Sayyidul Istighfar, kita baca benar-benar tenang, jangan buru-buru. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi dzambi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita hafalkan, kita baca dengan penuh penghayatan. Adapun yang kedua, mengenai tadi istighfar lafalnya macam-macam. Kita bisa Rabbi ghufirli boleh. Astagfirullah, astagfirullah. Atau kita gabungan Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka tawwabul ghafur. Rabbi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Semuanya boleh kita ungkapkan, yang penting kita mohon ampunan kepada Allah. Maha tahu apa yang kita ucapkan. Yang kedua, terkait dengan kita kirim istighfar. Nah, ada kirim istighfar, yang ada kita doakan orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Tidak ada kirim istighfar ya. Istighfar itu artinya, ya Allah ampunilah saudaraku, ya Allah ampunilah temanku, boleh. Kalau kita bahasa Arab kita ngerti ya, Rabbi ghufir lahu, Allah maghfir laha misalnya. Tapi kalau kita enggak tahu ya kita bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah angkatkan derajatnya, masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Jadi bukan kirim, tapi kita mendoakan. Allah alam bisawab. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya, apakah Sayyidul Istighfar itu khusus untuk zikir pagi petang, dan sekaligus menanyakan jumlahnya Ustadz, apakah ada batasan jumlahnya? Bukan zikir pagi petang, cuma faedah kita ada waktu pagi kita baca, ada waktu malam kita baca. Kita baca di tengah-tengah boleh, baca kapan saja boleh. Tapi siapa yang mengucapkannya di pagi hari dengan penuh keyakinan di siang hari, kemudian dia meninggal sebelum malam, dia akan masuk surga. Siapa yang mengucap di malam hari, dia meninggal sebelum tiba terbit fajar, dia akan masuk surga. Menunjukkan ada harus paling tidak di siang hari kita ucapkan, jangan sampai kita lupa. Paling bagus di awal pagi agar kita tidak lupa. Kemudian di malam hari matahari terbenam kita baca Sayyidul Istighfar. Boleh berulang-ulang, boleh, tidak ada jumlah tertentu, tapi ucapkan sekali sudah cukup jika dengan penghayatan. Jika dengan penghayatan. Ini doa yang bagus, boleh kita doa kapan saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, masih tentang jumlah, izin bertanya apakah ikut grup WA Istighfar yang di sana kita akan lapor berapa kali kita istighfar setiap hari? Ini termasuk apa Ustadz? Ria atau bukan? Atau Tidak perlu. Kalau mungkin untuk latihan, oke. Tapi lapor-laporan ngapain? Ibadah kita yang lapor-laporin. Mungkin kalau itu satu keluarga, ayah, ibu, anak ya laporan. Sementara latih anak-anak boleh. Untuk latihan oke. Tapi kalau sudah ini ya sendiri-sendiri lah, ngapain lapor-lapor istighfar. Ya, laporan kita butuh istighfar namanya. Jadi apa namanya? Enggak perlu ibadah kita. Kalau untuk latihan, motivasi, tapi tidak selama-lamanya. Ya, kita motivasi anak-anaknya sudah istighfar berapa kali hari ini boleh. Laporan ke Umi, laporan ke Abi boleh untuk latihan. Setelah itu masing-masing. Ya, karena kita ibadah bukan untuk kita lapor-laporkan. Yang laporan kita laporan kepada Allah, malaikat akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya, bagaimanakah cara istighfar taubat nasuha? Istighfar dalam taubat nasuha mungkin maksudnya Ustadz. Nanti pembahasan taubat kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Apa beda istighfar dengan taubat? Ada pembahasannya insyaallah. Apa syarat istighfar, apa syarat taubat? Nanti ada pembahasan. Baik Ustadz, selanjutnya izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa salah satu tidak terkabulnya doa adalah karena kita masih ada masalah muamalah yang belum selesai. Apakah benar demikian dan bagaimana agar kita yakin sungguh-sungguh dengan doa dan istighfar dan istighfar kita dikabulkan walaupun masih ada orang yang belum memaafkan? Gimana? Saya pernah mendengar. Jadi saya pernah mendengar bahwa salah satu penyebab tidak terkabulnya doa adalah karena masih ada masalah muamalah yang belum selesai.
Apakah benar demikian? Dan bagaimana agar kita yakin sungguh-sungguh doa dan istighfar kita diterima, walaupun memang masih ada masalah tadi. Saya enggak tahu ya, yang jelas kita jangan berbuat zalim sama orang ya. Berbuat zalim sama orang, tapi saya tidak tahu kalau muamalah belum selesai, doa tidak dikabulkan, saya enggak tahu permasalahan ini ya. Yang ada kalau kita punya masalah sama orang, ada bonus ampunan tidak Allah berikan ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannah fi kulli yaumil itsnin wal khamis, fayughfaru li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a." Setiap hari Senin dan Kamis dibuka pintu-pintu surga, maka Allah beri ampunan kepada setiap hamba yang bertauhid tidak melakukan syirik sama sekali, diberi bonus ampunan. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang yang punya masalah dengan temannya, itu ada keributan di antara mereka. Fa yuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Maka tundalah ampunan kepada mereka berdua sampai mereka berdamai. Artinya bukan mereka tidak diterima istighfar, tapi ada bonus istighfar, bonus ampunan tidak mereka dapatkan. Bonus ampunan tanpa mereka minta. Ya, ada bonus setiap hari Senin hari Kamis, namun mereka tidak dapat karena mereka bertengkar, ya, sehingga mereka rugi tentunya. Adapun istighfar kita diterima atau tidak, ya ini kita hanya husnudzon. Karena itu doa, istighfar itu doa, mohon ampunan. Apa doa kita dikabulkan atau tidak, kita husnudzon. Kita ulang-ulang 100 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar kita. Tapi mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Baik Ustadz, apakah perbedaan utamaan istighfar hanya dengan astagfirullah atau istighfar dengan astagfirullah wa atubu ilaih atau dengan yang lebih panjang, dengan jumlah mungkin yang lebih sedikit ya Ustadz karena lebih panjang. Enggak ada masalah, yang penting ketika sholat astagfirullah. Para salaf mencontohkan ketika selesai sholat, Rasulullah mengucapkan astagfirullah. Itu lafal istighfar yang paling pendek, atau Rabbi ghufirli. Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua sujud, Rasulullah berkata, Rabbi ghufirli. Yang penting seorang menghayati apa yang dia ucapkan. Mana yang lebih baik kita enggak tahu, tapi yang kalau sayyidul istighfar jelas, karena Rasulullah SAW menyebutkan sayyid, pimpinan istighfar. Istighfar terbaik adalah sayyidul istighfar. Tentunya kita tidak bisa banyak seperti astagfirullah, tapi ketika sayyidul istighfar kita memaksakan diri untuk benar-benar menghayati tawasul yang di awal, kemudian doanya faghfirli, kemudian tawasul yang di akhir, agar kita benar-benar menghayati istighfar tersebut. Terserah mana yang kita enjoy, yang penting kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan katsira. Juga terima kasih kepada seluruh peserta kajian yang mengikuti kajian hingga akhir pada malam hari ini. Semoga Ustadz Dr. Firanda Aldirja, LCMR rahimahullah ta'ala, juga seluruh peserta kajian pada malam hari ini senantiasa dalam naungan perlindungan, petunjuk, kasih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kajian kita pada malam hari ini bisa menjadi salah satu penyebab kita berkumpul kembali kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya Satria Wibowo selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.